Iya, seperti yang udah tadi di belakang kita cerita tentang pusaka. Iya. Ya, Barang-barang bertua. barang-barang bertua. Tapi kalau kita ngomongnya mungkin barang-barang yang ini kita barang yang bertuah lah, Iya. gitu. Nah, kira-kira menurut Mang Bodong sendiri pengalaman Mang Bodong bagaimana, Bodong? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Kali Suka. Sahabat Kali Suka, kali ini saya bersilaturahmi kembali seperti biasa, melanjutkan menceritakan tentang perjalanan spiritual Mang Bodong ya. Dari episode sebelumnya kita sudah menceritakan tentang perjalanan spiritual Mang Bodong dari mulai bertemu dengan makhluk halus, kemudian pertama kali bertemu dengan makhluk halus yang waktu itu di sana yang Bodong ya. Ya, itu sudah ada di episode sebelumnya, dan kali ini sahabat Kali Suka, kita akan membahas tentang pusaka yang bertuah. Assalamualaikum Mang Bodong. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, seperti yang udah tadi di belakang kita cerita tentang pusaka. Iya. Ya, Barang-barang bertua. barang-barang bertuah. Tapi kalau kita ngomongnya mungkin barang-barang yang ini kita barang yang bertuah lah, Iya. gitu. Nah, kira-kira menurut Mang Bodong sendiri pengalaman Mang Bodong bagaimana, Bodong? Menurut Mang Bodong sendiri pengalaman Mang Bodong bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Jai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum para Kali Sukar. Ya, Kali Sukar lah. Sukar. Sahabat Kali Ya. Suka. Ya, pertemuan kali ini saya ingin berbagi pemahaman yang saya tahu dari entah itu guru atau orang-orang yang mungkin suka mengkoleksi barang-barang bertuah. Jadi bila ada pemahaman saya ini yang kurang, mohon ditambah, atau yang salah mohon diluruskan, karena saya juga secara pengalaman belum terlalu dalam terkait barang bertuah, entah itu keris, pisau, batu akik, ataupun dalam bahasa kita tuh wapak, sejenis kayak istilahnya kain yang diraja semacam itu. Nah, ada baca-bacaannya, Ya. kalam-kalamnya gitu ya. Cuman kali ini saya ingin berbagi pemahaman terkait barang pusaka atau barang bertuah yang jenisnya seperti pisau, golok, atau keris. Lebih ke ya senjata-senjata gitu. Ya, kalau bahasa di kita disebut pakarang lah. Pakarang. Pakarang. Terkait pusaka, dari asal, mungkin pemahaman saya dari asal mulanya dulu ya. Itu pusaka itu ada yang zaman dulu dibuatnya, Iya. ada yang zaman sekarang. Berbeda bukan dalam segi sebatas pembuatan, tapi memang sisi energi gaib yang mengisi pusaka tersebut juga berbeda. Ya. Kenapa begini? Karena pusaka-pusaka zaman dahulu itu cara pembuatannya tuh benar-benar memakai aturan, atau bahasa itu apik lah, benar-benar apik. Dari mulai istilahnya pemilihan bahan, penempaan, sampai waktu pembuatannya pun ada hitungan tertentu. Termasuk waktu pembuatan juga, empu atau orang yang membuatnya juga tidak sembarangan. Kadang harus melalui tirakat, puasa, segala macam. Nah, itu berpengaruh pada energi yang mengisi dari barang tersebut.
Nah, kalau misalkan zaman dahulu barang-barang tersebut kan boleh dibilang dijadikan seperti apa ya? Mungkin media. Media. Mungkin zaman kerajaan dahulu kan orang-orang berperang. Energi gaib yang syariat membantu orang-orang tersebut kan biasanya harus dia itu memiliki rumah atau wadah. Makanya disediainlah barang-barang bertuah atau pusaka seperti keris, golok, tempat energi-energi tersebut tinggal. Dalam hal ini dahulu itu memang kembali ke tadi itu tidak sembarangan dari mulai pembuatan, termasuk pantangan juga mungkin gitu. Makanya energinya itu berbeda, walaupun lama ratusan tahun, energinya itu masih tetap ada dan kuat gitu. Berbeda dengan barang-barang pusaka zaman kesini, zaman sekarang, yang mungkin banyak juga di toko-toko, pembuatan secara massal, gitu. Yang dibuatnya juga nggak terlalu memperhitungkan masalah aturan, entah itu pembuatnya atau bahan-bahannya atau hari pembuatan juga tidak diperhitungkan. Yang penting asal jadi. Nah, itu berpengaruh, berpengaruh ke sisi energi yang mengisi dari barang-barang tersebut, berpengaruh. Jadi kalau boleh dibilang tuh diibaratkan energi itu seperti kekuatan listrik lah. Kalau yang dulu pemakai aturan itu mungkin energi atau listriknya itu gede, wattnya tuh besar, dan boleh dibilang awet lah. Kalau yang sekarang kebanyakan nggak terlalu sebesar yang dulu. Ditambah kalau yang sekarang itu kebanyakan, misalkan pusaka yang sekarang itu nggak diurus, kebanyakan itu energinya hilang. Kalau nggak hilang itu kecil. Jadi ibarat setrum itu kecil lah, wattnya kecil. Oke, Mang. Nah, yang mau saya tanyain gini, mungkin sahabat Kali Suka juga mau bertanya. Nanti silakan aja di kolom komentar kalau mau bertanya lanjut ya. Ini yang tadi perbedaan antara pembuatan atau maaf bisa dikatakan penanaman energi terhadap suatu barang. Perbedaannya tuh dari zaman yang orang-orang zaman dulu, ratusan tahun yang dulu, bahkan berabad-abad lah gitu kan, dengan yang sekarang nih, Mang. Itu ada perbedaan nggak yang tadi? Jelas ada. Kalau zaman dulu kan disebutnya orang-orang yang membuat entah itu keris atau golok-golok bertuah itu disebutnya kan empu. Itu para empu itu nggak sembarangan. Dari mulai sebelum pembuatan dia tirakat dulu. Terus pemilihan bahan juga nggak sembarangan. Ditambah pakai mungkin jampi-jampi atau wiridu tertentu. Dan proses waktunya juga nggak singkat. Kalau yang sekarang kan enggak. Yang sekarang tuh gimana? Kalau yang sekarang kebanyakan misalkan bikin golok atau keris, kebanyakan sekarang tuh asal jadi. Yang penting jadi bentuk dari keris atau golok atau pisau. Jadi terus sama juga istilahnya di jampi-jampi atau di bacawirid, sama juga untuk pengisian dari energi barang tersebut. Cuman kan kualitas dari yang isinya ini yang berbeda. Kalau zaman dulu kan orang tuh mungkin dari kebersihan lahir batinnya dia terjaga. Kalau sekarang mungkin ya lihat dari zaman juga, dari zaman. Jadi gini, Mang, berarti kan yang kalau yang di zaman sekarang nih ya, barang-barang yang bertuah itu, kalau bukan barang yang mempunyai energi lah, itu bahkan banyak sampai dijual-jual di pasaran. Banyak. Istilahnya mereka bayar mahar gitu. Kebanyakan kan yang dijual di toko-toko itu berupa wadah atau pusaka kosong. Nanti biasanya dibeli sama orang-orang spiritual, ahli hikmah, diisi secara instan. Makanya kualitas dari energinya itu berbeda.
sama pusaka-pusaka zaman dulu. Iya. Termasuk dari istilahnya, mungkin boleh bilang ini kan syariat lah. Iya. Syariat kita yang terlalu inilah, maksudnya gini, ada pemahaman orang tuh yang berpikir bahwa jangan terlalu memandang pusaka itu berlebih, bisa jadi nanti syirik. Iya. Memang benar. Iya. Cuman kalau menurut pandangan saya, kembali lagi ke diri kita, bagaimana kita menyikapi, memandang sisi dari pusaka tersebut. Kalau misalkan zaman dulu mungkin kita sebatas koleksi atau melestarikan lah peninggalan-peninggalan zaman dahulu. Nah, kalau yang sekarang kan banyak beredar di toko-toko itu kan kebanyakan dia wadah, nanti kan diisi pakai wirid, Iya. pakai cirakat, sama juga, Iya. cuman berbeda kualitasnya. Iya. Makanya energinya juga beda. Iya. Beda. Seperti contoh seperti ini, ada pusaka untuk penarik lawan jenis. Pelet. Anggaplah gitu. Ya, kayak Asihan. pengasihan lah. Pengasihan, iya. Kalau pusaka zaman dahulu, mungkin kualitasnya tuh memang sudah teruji. Seperti kita misalkan syariatnya barang pusaka tersebut kita memegang lah gitu. Iya. Mungkin setiap kali wanita yang kita deketin atau kita lirik, ya mungkin kebanyakan cepat tertarik. Iya. Beda kalau yang sekarang, kebanyakan butuh pendekatan yang ekstra dulu baru. Iya. Gitu. Karena tadi kualitas dari energi yang mengisinya itu berbeda, termasuk resikonya juga berbeda. Nah, berarti gini Mas, kita ngomongin misalkan salah satu contoh pembuatan atau penanaman energi gaib ke dalam salah satu barang atau benda, Iya. baik itu pusaka atau apapun itu. Kebanyakan kan orang misalkan, Bang saya butuh dong buat penarik lawan jenis misalkan. Nah misalkan, oh ini dikasih nih Iya. barang, misalkan udah Iya. simpen aja atau gimana gitu kan. Nah yang jadi pertanyaan adalah resikonya bagi kita yang awam Iya. gitu kan, mempercayai hal itu melebihi percaya kita kepada Allah gitu. Nah, kembali lagi ke tadi kan, yang dimaksud saya kembali ke niat lah. Kembali ke niat. Bijaknya itu kita menyikapi barang-barang tersebut tuh sebatas perantara. Sebatas perantara, tetap yang memiliki kuasa utama itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Gusti Allah memang tidak mengizinkan, sebagus apapun pusaka ya tidak akan ada manfaatnya. Walaupun kita misalkan kata orang yang ngasihnya bahwa ini tuh barang istilahnya khasiatnya begini, Iya. terus kita beli misalkan maharin misalkan Iya. ini khasiatnya misalkan buat penarik lawan jenis. Kalau memang Allah belum mengizinkan ya memang Ya, enggak. Nggak ada Nggak manfaatnya. pengaruh, nggak ada. Tetap. berarti tetap dengan izin Iya. Allah sebenarnya. Iya, seperti itu ya. yang harus kita tanamkan dalam diri orang-orang yang memegang pusaka itu. Iya. Tidak lebih sebatas perantara. Ya seperti ginilah, misalkan kita sakit, datang ke dokter, kan salah juga kalau kita berpendirian bahwa kita sakit terus sembuh itu yang nyembuhin dokter, itu salah juga kan. Sama aja salah, Iya. seperti itu. Tapi kalau misalkan kita berpikir misalkan dokter itu perantara, tetap yang menyembuhkan tuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun bentuknya, entah dokter, entah misalkan obat-obat warung, sama aja. Itu sebatas perantara syariat. Mang, orang biasanya mungkin sahabat kali suka dimanapun berada gitu kan, mungkin di antara kita atau misalkan di antara sahabat kali suka ada yang memiliki barang-barang yang bertuah atau barang-barang yang memang memiliki energi gaib lah di dalamnya, apakah itu ditanam ataupun memang sudah ada dari dulunya. Ya. Nah, kira-kira efeknya untuk yang megang itu kira-kira Ya. gimana? Mungkin nanti sahabat kali suka juga pengen tahu Ya. efeknya gimana, apakah ini efeknya positif Ya. ataupun efeknya negatif gitu. Kembali ke masalah pusaka berupa pakarang lah atau Ya. disebut entah
keris atau golok atau pisau itu, pertama jangan sembarangan menyimpan kalau misalkan kita tidak tahu cara pengurusannya. Iya. Gitu. Karena barang-barang seperti pusaka itu kan itu bukan barang-barang sembarangan kayak pisau dapur atau golok buat kita ke kebun. Iya. Itu bukan kayak seperti itu. Ini kan masalahnya barang-barang tersebut kan ada khodam yang ngisinya. Nah, untuk perawatan gimana? Biasanya yang saya tahu, kalau misalkan zaman pusaka zaman dulu, zaman sekarang sama aja. Minimal setahun sekali dibersihin dengan cara mungkin kalau bahasa Jawa itu dijamasin atau dicuci. Iya. Ada yang waktunya setiap tanggal 1 Muharram atau 1 Suro, ada yang setiap 14 Maulid atau lebih awal. Iya. Beda-beda. Intinya kita kalau misalkan menyimpan, kita harus tahu tata cara dan aturannya. Hal yang bisa, yang boleh dilakukan, hal yang tidak boleh dilakukan. Kenapa? Berhubung ini bukan istilahnya barang-barang kosong, tapi barang-barang yang ada khodam isinya, kita harus ada aturannya. Itu contoh, misalkan kalau barang-barang seperti itu kan, pertama yang harus dilakukan itu jangan merusak dari bentuk barang tersebut, walaupun mungkin kurang bagus atau Berkarat misalkan. Kalau berkarat memang dibersihin dengan cara tadi kan setahun sekali dibersihin pakai jeruk nipis, buang karatnya itu kan, kasih minyak untuk meminimalisir karat. Tapi kalau misalkan diamplas sama digorina, aduh bahaya. Jujur, saya pribadi gitu ya? Itu punya pengalaman. Nah, gimana? Ya itu nanti lah. Terus itu, pertama cara kita kalau misalkan menyimpan atau memiliki itu, pertama harus tahu aturannya. Terus kedua, tetap dasar itu pemahaman kita, jangan terlalu memuja barang-barang tersebut, karena ditakutkan kan kita tergelincir sama bisikan setan, ya akhirnya kita memiliki termasuk orang yang syirik, orang yang musyrik. Itu kan yang takutkan kan itu. Silahkan memiliki dengan catatan tadi ini sebatas perantara. Kalau zaman dahulu mungkin ya kita sebatas koleksi. Adapun mungkin manfaatnya tetap hakikat dari Gusti Allah yang boleh dibilang mengijabah lah. Terus mungkin cara penyimpanan juga tidak boleh sembarangan. Cara istilahnya mungkin memegangnya juga, alangkah baiknya itu jangan sembarangan. Maksudnya memegang dalam artian gimana? Misalkan lebih baik, lebih bagus lah gitu kalau misalnya memegang barang-barang pusaka itu, baiknya itu keadaan suci. Oh, kitanya dalam keadaan berwudu misalnya. Kalau misalkan tidak wudu tidak apa-apa, cuman kan alangkah baiknya. Tadi kenapa kita adab.